Shalom, shalom Ibu Nancy. Wah, hari ini Ibu Nancy kelihatan, Pak Jusmannya Ada, benar. belum kelihatan. Maksudnya, saya tahu pasti ada di situ ya. Karena apa namanya, di mana ada Bu Nancy harusnya ada Pak Jusman gitu ya. Juga kemudian juga shalom juga untuk Ibu Duma, Bu Lani, selamat pagi, Ibu Leli Kristiani, juga Bapak Ibu semua yang telah bergabung dan akhirnya kembali kita bisa bersepakat bersama-sama memuji menyembah Raja di atas segala raja ya. Puji nama Tuhan, kita beri Tuhan kita kemuliaan dan juga sorak-sorai, katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudari sekalian yang terkasih, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, kita sama-sama mau menaikkan pujian syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya, the one and only Tuhan yang benar di dalam kehidupan orang percaya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersepakat dan bersahati untuk datang di hadapan tata kasih karunia-Mu. Kami letakkan hormat syukur kami, rasa kagum kami hanya kepadamu, satu-satunya Tuhan dan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terimalah pujian kami ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik saudara-saudari sekalian, siap memuji Tuhan? Katakan haleluya 3 kali di tempat Anda masing-masing. Tidak perlu buka mikrofonnya. Katakan haleluya 3 kali yuk. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, mari kita bersuka cita, tanda sebagai orang percaya yang siap memuji menyembah Tuhan. Dan berikut pujian yang akan kita naikkan saudara. Haleluya.
Tuhan yang benar. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri tepuk tangan yang panjang, saudara bat. Satu-satunya Tuhan yang benar, yang telah menyelamatkan manusia di kayu salib melalui korban penebusan dosa. Ya, haleluya, puji nama Tuhan, saudara. Namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terima kasih Alden untuk dentumannya. Puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita sekarang langsung lanjut di Ayub pasal 27. Mari kita buka Alkitabnya. Ayub pasal 27. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-11. Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Yang Maha Kuasa tidak akan kusembunyikan. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikiran tidak-tidak? Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah, dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang, dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu. Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya, lalu lenyaplah ia dilemparkannya dari tempatnya. Dengan tak kenal belas kasihan Allah melempari dia. Dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Oleh karena dia orang bertepuk tangan dan bersuit-suit karena dia dari tempat kediamannya. Iya, ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai
Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tidak masuk di klaster orang-orang yang bisa berseru kepada Tuhan dalam segala waktu. Ya, artinya itu dari porsinya Tuhan Allah yang hidup, bukan dari kita. Ya, karena izinnya itu ya tentu saja dari Tuhan sendiri, bukan dari kita. Kan kita yang perlu, ya kita yang mau datang kepada Tuhan. Berseru dalam segala waktu mungkin bisa dilakukan, bisa saja orang melakukan, ya bisa, tapi diterima apa enggak kan gitu ya. Diterima apa enggak gitu. Jadi kemarin kita sudah bahas ya bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar mengikuti arahan dan juga menyadari sebenarnya ya. Bukan hanya mengikuti tata aturan, tata laksana ibadah, tetapi harus memahami gitu. Nah, di sini kalau di ayat 11 sampai 23 makin jelas lagi bahwa ternyata orang-orang fasik ya, orang-orang fasik yang saya berbicara skupnya lebih kali ini lebih eksklusif bukan inklusif ya. Kenapa? Karena ini poros utamanya adalah bicara mengenai orang percaya. Orang-orang percaya atau orang Kristen yang golongannya fasik itu mereka kaya. Tadi ditulis ya, mereka kaya, mereka bisa numpuk uang. Tapi ujung-ujungnya yang menikmati itu orang benar, saudara. Jadi mari kita menjadi orang benar, orang Kristen yang benar-benar Kristen sejati. Ya, yang hanya benar-benar bisa memutuskan sesuatu itu pasti berdoa dulu. Ya. Jadi ini bukan hanya bicara tentang pemisahan golongan antara orang Kristen fasik dan orang Kristen tidak fasik, tapi juga bicara tentang akhir kehidupan. Ya, bagaimanapun juga mau ditumpuk uang kekayaannya, tetap itu tidak akan ada artinya jikalau ia tidak menumpuk hal-hal kebenaran. Ia tidak membangun hidup tanpa kebenaran, ya, karena ia dapat mengumpulkan banyak hal lah intinya, ya. Kalau uang atau rumah segala macam apa, kekayaan, pakaian, nama, tapi kenyataannya tidak semua yang kita kumpulkan bisa kita bawa gitu. Ya. Jadi dengan situasi yang sedang kita akan alami ke depan, saudara, kita cukup prihatin, kita sepenanggungan lah dengan apa yang sedang terjadi di negeri kita hari-hari ini. Ya, saya percaya saya tidak bicara mengenai politik pada pagi ini, tapi saya bicara mengenai nurani kita sebagai anak bangsa. Ya. Nah, dengan keadaan di luar sana seperti itu, mari kita ciptakan suasana yang tidak sama di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Ya. Kita tidak perlu menimbun, mengumpulkan dan menumpuk sesuatu yang sebenarnya belum perlu, saudara. Justru yang kita timbun apa? Doa hari-hari ini. Mari kita menimbun doa. Mari kita mengumpulkan orang-orang di dalam keluarga kita untuk mendoakan bangsa dan negara kita supaya kondusif. Apapun yang menjadi aspirasi yang disampaikan itu tidak membuat keretakan hubungan persaudaraan yang rukun yang sudah terjalin selama 81 tahun ini. Mari kita berhenti menjadi orang-orang egois yang seakan-akan tidak peduli apa yang sedang terjadi dengan bangsa negara ini. Kenapa? Karena kita pun juga hidup di tempat di mana kita berpijak. Kita pun juga diizinkan untuk bisa tinggal di tempat kita wilayah sampai hari ini. Kita bekerja, ya. Bayangkan saudara, kita hanya ingin negeri kita ini tetap maju dan juga tetap damai sejahtera, tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita hindari pengumpulan-pengumpulan masalah, kita hindari pengumpulan-pengumpulan opini. Jauh lebih baik pesan Tuhan hari ini, mari kita kumpulkan doa bersama-sama. Kita mendoakan rekan-rekan yang sakit, kita mendoakan teman-teman yang sedang butuh pertolongan, terutama kita mendoakan juga bangsa dan negara kita. Supaya doa yang di BW dikumpulkan dengan doa Anda semua, Bapak Ibu dan juga anak-anak, bersama dengan orang-orang yang mungkin pagi ini di belahan dunia yang lain,
di provinsi dan wilayah dan waktu Indonesia yang lain juga sama-sama. Mereka memiliki jam doa. Mereka memiliki sebuah kesadaran untuk terlibat dalam mempertahankan damai sejahtera ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saudara, ini yang harus kita wariskan selain firman Tuhan, ya, selain doa, selain ibadah, selain tata krama, norma, nasihat, aturan. Jangan lupa wariskan kepada anak-anak cucu kita gairah untuk apa? Mengumpulkan doa. Untuk mau datang kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan, ya. Karena kekayaan adalah apa yang kita tinggalkan untuk seseorang. Tapi kalau bicara mengenai kekayaan hidup, saya katakan sebagai bukan kekayaan tetapi warisan, ya. Kalau warisan hidup itu adalah sesuatu yang kita titipkan gitu loh, saudara. Ya, kita bisa meninggalkan rumah buat anak, ya. Tapi kita nggak mungkin dong tidak mewariskan pertumbuhan iman kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, ya kan? Kita mungkin juga bisa meninggalkan tabungan saat kita dipanggil Tuhan. Tapi kita mewariskan nggak karakter? Karena ada banyak orang, ya udah ini buat anak-anak saya besar nanti udah pasti nggak akan ada masalah, mereka udah punya uangnya masing-masing. Tapi kita lupa mewariskan kepada mereka karakter apa? Saling mengasihi, saling menghormati. Mereka tidak bisa hanya dengar saja dengan mata dan telinga mereka. Mereka juga harus melihat. Bagaimana jemaat diwariskan cara menghormati Tuhan itu ya dari Bapak Ibu gembalanya. Bagaimana seorang pekerja atau bawahan bisa punya integritas dalam bekerja dan punya rasa tunduk kepada otoritas, itu pun dilihat dari kita yang berada di atas mereka. Dan bagaimana kita tidak menggosipkan atasan kita dan kita tetap menaruh hormat kepada atasan kita. Karena apa, saudara? Kalau kita ngegosipin bos yang sama nih, tapi di depan bos kita, anak buah kita melihat, loh nih kok dia beda nih ketemu sama bos sama di belakang bos. Saudara, kita akan jadi korban berikutnya. Jadi hari ini kalau memang ada yang work from home, ya ikuti saja work from home. Do your best dalam pekerjaanmu di rumah. Ketika belum bisa kemana-mana dan tidak ada kemana-mana, it's okay, gak apa-apa. Tapi jangan biarkan rasa ketakutan yang ditumpuk. Karena ada perbedaan yang mendasar antara ada rasa takut atau dikuasai rasa takut. Hari ini di kehidupan manusia yang rentan dengan kesementaraan dan kefanaan, mari kita ambil kesempatan untuk menumpuk doa. Menumpuk apa lagi? Menumpuk pengharapan. Mempersiapkan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Bukankah diperkatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan? Amin. Kalau memang kita mau jadi berkat, kita pun juga jangan tumpuk, artinya jangan tunduk. Jangan tunda, maksudnya ini antara tunggu sama tunda jadi tundu deh. Kalau memang kita mau jadi berkat, salurkan berkatnya. Kalau kita mau memang ini waktunya saya untuk memberi nasihat, salurkan nasihatnya. Nah itu jangan ditumpuk nasihatnya, tapi langsung disalurkan. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan siapkan, berkat-berkat baru dan juga hikmat-hikmat baru, itu Tuhan limpahkan kembali buat kita. Ya. Jadi mari saudara, Bapak Ibu yang terkasih, bangunlah mesbah keluarga lagi. Seminggu 1, 2, 3 kali, tapi dengan sederhana saja, simple. Yang penting jangan lupa untuk memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Lalu tetap angkat dari pembacaan Alkitab supaya kita menjadikan Injil sebagai landasan kehidupan kita. Ya, kita tidak dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri sebagai manusia. Dan mari kita bangun
dan kita tumpuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, mari sama-sama saudara, kita satu di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang mulia. Hari ini ada beberapa rekan-rekan kami yang belum bisa hadir, yang biasanya wajahnya tampak, mungkin keadaannya sedang sakit, belum merasakan pulih seutuhnya. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan keadaan mereka satu persatu Tuhan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga panah-panah api si jahat. Negeri kami juga sedang sakit, negeri kami belum pulih. Pulihkanlah negeri kami ya Tuhan, balut dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Berikan belas kasihan-Mu bagi pimpinan pemerintahan pusat hingga daerah, kota hingga pelosok, untuk setiap yang termasuk sebagai rakyat dan warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Biarlah kami dalam menyampaikan pendapat juga menyampaikan pendapat dengan benar, dan Tuhan memberkati setiap orang-orang yang ditugaskan, para pihak kepolisian, pihak TNI. Mereka meninggalkan istri dan suami mereka dan anak-anak mereka di rumah untuk menjaga keamanan dan kelancaran. Baik yang menyampaikan aspirasi juga mereka meninggalkan keluarga mereka. Tuhan, kami minta kepadamu perlindungan dari Yang Maha Kudus, supaya tidak ada jatuh korban jiwa. Walaupun iblis berpotensi untuk menunggangi ini semua, tapi kami percaya sekali lagi, orang-orang yang berharap kepada Tuhan tetaplah orang-orang yang mendapat berkat perlindungan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, dan berkat masa depan yang penuh harapan. Perkenankanlah setiap kami yang memahami ini untuk boleh mewariskan, bukan hanya meninggalkan saja, tapi mewariskan, mengajarkan dan membimbing kepada anak-anak, cucu, kepada bawahan kami di kantor, dan juga orang-orang yang kami layani. Dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Namun kami berkatakan, kami akan aman, sebab kami adalah warga kerajaan Allah, dan warga kerajaan Allah tinggal dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan sudah beri kelegaan dan memberi kekuatan yang baru dan pengharapan masa depan yang pasti untuk anak-anak cucu kami, generasi-generasi Kristus masa depan. Dan kami siap menerima berkat-berkat-Mu. Bukalah tangan-Mu Bapak Ibu dan saudara-saudari anak-anak yang terkasih. Terimalah dengan penuh rasa syukur dan percaya bahwa inilah berkat dari Allah yang Maha Tinggi, dilimpahkan melalui Anak yang Tunggal Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya diberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan yuk buat Allah dan Tuhan kita yang apa saudara. Mari kita buka mikrofonnya sambil kasih jempol. Tuhan yang baik. Baik, sangat baik. Teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Selamanya baik. Namanya Yesus Yesus Kristus. Kasih tos dulu. Iya, kita nggak boleh lupa ya. Sampai jumpa besok, viewers. Jangan kendor. Makasih Abuna. Makasih Abuna itu memberkati. Sama-sama. Iya, makasih ya Abuna. Bisa Bu Acen. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Sampai jumpa besok. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Bye. Makasih Abuna.